Karena apa? Paru-paru itu saudara masuk itu mentok gak ada jaluran lainnya. Kalau kalian saluran cerna kan masuk lewat mulut, keluar lewat anus kan. Ya, ada ujung, ada awal sama ujung akhirnya. Kalau paru-paru nggak mentok dia, gang buntu. Nah, karena gang buntu dia perlu dikeluarkan. Nah, keluarkannya bagaimana ya? Kalau emergency namanya torakosintesis jadi duples. Ya, yang kedua ya dipasang USD, terus. Nah, kasus apa? Ada 3 kasus utama yang paling sering. Paru-paru itu kan ada lapisan pembungkusnya disebut dengan pleura. Ya, ada pleuranya. Nah, pleura itu ada cairannya. Ya, biar gesekannya itu enggak menyebabkan gesekan secara langsung. Nah, ada cairan dalam. Nah, kalau cairannya mengalami infeksi, bukan cairannya, pleuranya mengalami infeksi, ya, nah, dia akan mengalami penambahan cairan di situ. Ya, bisa infeksinya akibat dari paru-parunya, contoh TB. TB itu infeksi yang bisa menyebabkan yang namanya efusi pleura. Jadi efusi pleura ada penambahan cairan di rongga pleura. Nah, ketika nambah cairan apa yang terjadi? Kira-kira apa ya? Kenapa kok sesak? Kan di luar paru-paru. Tidak bisa mengganggu Ekspansi paru. Jadi dia tergantung cairannya, ya. Mengganggu ekspansi paru ketika dia harus berarti kalau membesar inspirasi atau ekspirasi? Inspirasi. Ketika inspirasi dia mentok tuh, ya, sehingga apa? Volume inspirasi yang diambil kurang. Sehingga apa? Dia mempercepat ritme pernapasannya. Ya sama kayak kalian misalnya naik ke lantai 4 ada itu kan buat percepat kan pernafasannya. Kenapa? Antara kebutuhan sel untuk metabolisme sama oksigennya kurang sehingga dipercepat pengambilannya. Tapi itu nggak efektif. Ya, kenapa nggak efektif? Karena apa? Udaranya sih nyampe tenggorokan ini wis kok tok meneh. Apalagi ngos-ngosan. Gitu kan? Nah, udaranya masih baru masuk ini kan sudah dikeluarkan lagi sehingga tidak terjadi pertukaran gas yang optimal. Sehingga intervensi yang sering digunakan apa? Nafas. Ya, itu diagnosanya. Intervensinya adalah dengan nafas dalam. Ya, itu satu. Jadi kasus efusi pleura. Yang kedua adalah kasus hematotora. Hematotora apa? Kecelakaan, dodone kayak antum setir, ya. Nah, kan depannya oke, dalamnya perdarahan. Namanya perdarahan dia kan di luar paru, ya, di luar di sela-sela dan lain sebagainya. Kita nggak tahu tempatnya, tergantung perdarahan terjadi. Dan itu kan butuh dikeluarkan. Nah, disungsang nggak jauh keluar, ya kan, disungsang kan nggak mungkin keluar. Nah, kalau ada di saluran cerna ya bisa keluar lewat saluran cerna, tapi kalau dia ada di rongga dada di paru-paru dia nggak keluar. Solusinya apa? Ya tadi dikasih selang untuk dikeluarkan. Nah, itu kasusnya hematotora. Yang terakhir adalah pneumotora. Nah, pneumotora. Kalau pneumotora isinya udara. Contohnya apa? Tertusuk. Ya. Jadi orang tertusuk tuh. Nah, tusuk diambil kan bolong. Nah, ketika inspirasi paru-parunya ngembang. Ya kan? Nah, sela-selanya itu kan akan terdempet sama paru-paru yang ngembang. Nah, ketika kalian ekspirasi kan paru-parunya mengecil tuh. Udara yang di luar kan beda tekanan. Nah, ada beda tekanan sehingga udaranya ikut masuk ke dalam. Ketika dia ikut masuk, iya lah iso keluar. Ya, lek iso keluar numpuk juga di rongga paru-paru. Ya, di alveolinya ya memang tepatnya. Tapi di luar itu jadi masalah. Sehingga perlu dikasih selang tadi. Ya, karena udara yang terjebak di dalam pneumotorak namanya. Kalau udara namanya pneumotorak, kalau udara hematotorak, kalau pes ya biasanya penyebabnya adalah efusi. Nah, beda antara WSD dan drain. Nanti saudara akan ketemu pasien habis operasi itu terpasang kayak gini. Ya, ini namanya drain. Ya, drain itu hanya untuk mengalirkan. Misalnya pasien itu habis dibuka gitu ya, diinjisi kepala, mau perut, mau manapun, dia kan sisa perdarahannya masih ada. Nah, dia dipasang selang di sekitarnya 3 hari dibuka. Jadi untuk mengurangi perdarahan yang ada di dalam bekas operasi, biasanya untuk bekas operasi. Beda dengan WSD. Kalau WSD dia botolnya seperti ini. Ya, kalau WSD bentuknya seperti ini. Jadi
untuk apa? Menampung tadi. Tumbler. Namanya dia water seal, ya. Water seal. Ya, jadi kenapa kok disebut dengan water seal? Drainase berarti saluran water, berarti ada air. Ini harus diisi air. Ya, harus diisi air. Kenapa kok diisi air? Jadi di sini selang ada namanya selang WSD-nya. Ada selang dada. Jadi pasiennya itu dipasang selangnya dulu. Iya. Dan selangnya dijahit di dalam. Iya. Ya, jadi selangnya dijahit. Ya, lek nggak dijahit, Cepot. boleh cepot dilebok meneh. Ah. Pneumonia infeksinya dari mana-mana. Nah, jadi ada selang yang memang dari botolnya, ada selang yang memang dipasang dari mesinnya. Nah, konektornya bentuknya kayak gini. Delor ya. Ya. Kita tuh. Jadi nanti ini harus disambung, ini harus disambungkan dengan selang yang dari dada sama selang yang dari botol. Kenapa ini bisa penuh, nek penuh ya diganti. Nah, yang diganti kali ini yang selangnya ini biasanya. Ya, ada bentuk selang seperti ini. Nah, ada yang sistem 2 botol, ada yang sistem 1 botol. Ya. Kalau ada 3 botol, ya, yang kalian temukan di rumah sakit ada yang 3 botol biasanya. Ya, nah ini WSD ini satu, ini tempat penampungan, sini penampungan. Yang sini ini harus diisi air. Ya, isi airnya berapa? Paling enggak sekitar 2 cm. Ya 2 cm, 2 sampai 3 cm. Nah ini harus terendam air. Kenapa kok terendam air? Pernah lihat masker NRBM enggak? Yang ada kantongnya? Nama bibit. Ya, ada bibit mas. Iya. Yang di pipinya ada katupnya. Iya. Ya, sama hampir sama prinsip. Ya, cuma di sini disilnya pakai air. Kenapa? Ketika ini terisi air, ya, ini terisi air, ya terendam. Ketika orang itu mengalami inspirasi tadi, kan paru-parunya enggak. Iya. Sehingga kan dia mendorong ya udara ataupun cairan yang terjebak tadi kan ditekan lah. Iya. Ya, apa yang tergantung pasien ini kekuatan menekannya. Nah, ketika dia ditekan, mau udara mau cairan, dia akan masuk ke sini. Tetapi udara dari luar tadi kan resiko pneumotora kan? Iya. Nah, dia nggak bisa Masuk. ke paru-paru. Harus terendam. Ya, harus terendam. Nah, nggak terendam, kan dia keluar. Mana? Masuk lagi. Iya. Ya, dia akan masuk lagi kalau ini nggak terendam air. Pak, ben bagus Pak, terendam aja banyak. Nah, kalau terendam banyak apa? Mau mengeluarkan cairan atau udara yang ada di paru-paru butuh apa berarti? Tekanan yang lebih besar. Betul. Tekanannya besar. Ya cepat Pak, tak penuhi. Sehingga tekanannya lebih biar nggak masuk udara dan cairan dan nggak refleks atau balik. Ya bener nggak balik, tapi mau mengeluarkannya nggak bisa, susah. Itu kalian mau sebul. Kalian mau sebul itu kalau otot pipi ya, tekanan paru-paru, ini kuat nyebul lembungan. Ya, salah satu terapi pernapasan itu nyobal. Ya, salah satu terapi pasien BPOK itu nyobal. Untuk apa? Meningkatkan kapasitas paru. Jadi ini harus terendam 2 sampai 3 cm. 2-3 terendam. Nah, nanti cairan dia akan masuk ke dalam. Ya kan? Nah, cairan akan masuk ke dalam. Sebenarnya, nah, di sini harus ada selang satu lagi yang dimana selang itu satunya dia masuk ke dalam cairan ini, satunya dia keluar sini. Pakai hukum Archimedes namanya. Di hukumnya perpindahan cairan. Ya, jadi ada pindah cairan. Kenapa di sini penuh? Ya boleh aja diganti. Misalnya pakai 1 botol seperti ini ya. Nah, kalau sistem 1 botol kan ini tertutup. Iya. Nah, kalau tertutup dia terisi udara, maka juga tekanan akan tinggi. Ya solusinya apa? Harus ada jalan keluar udara, jalan gelembung. Nah, tekanan di dalam botolnya biar nggak terlalu tinggi. Nah, sehingga harus ada lubang di atasnya ini, ya, lubang. Jadi tetap harus ada lubang. Nah, kalau dulu manual apa? Di 1 botol diisi 2 selang seperti ini. Jadi 1 botol dibuat 1-2 selang. 1 terendam, satunya nggak terendam, paling segini ya. Dia terbuka keluar. Kenapa? Sebagai tempat udara. Ya, untuk mengurangi tekanan. Nah, ini kapan diganti ya? Tergantung produksinya tadi. Kalau produksinya dia banyak ya hampir tiap hari. Jadi pasien yang fusi pleura itu hampir yang ada yang tiap hari diganti.
Kalau white system 1 botol, 2-3 botol biasanya lebih jarang. Tergantung. Kalau ini sistem 2 botol, jadi cairan sini kalau penuh dia akan pindah. Gitu. Nah dari ini diganti. Ya kalau sudah diganti yang baru. Ya. Nah ini soal hukum juga. Soal uji kompetensi itu misalnya yang paling sering kalian temui misalnya, gelasnya ini pecah. Gelasnya ini pecah atau penuh ya. Nah, biasanya pecah sih kasus yang paling sering. Botol PSD-nya pecah, apa yang harus dilakukan? Gitu. Kan pecah berarti dia keluar kan? Iya. Beresiko terekspos dengan dunia luar. Apa yang dilakukan? Ya mengganti sebelum diganti. Kan saya nunggu dan lain sebagainya. Di sini ditempel. Pecahan yang ditempel. Diapakan? Dicek. Diapakan kira-kira menurut saudara? Kan ini ada selangnya tadi ya, dia pecah. Kira-kira apa ya? Airnya harus keluar kemana-mana. Dibersihkan. Hah? Selangnya disumbat. Nah, caranya disumbat pakai klem. Jadi di klemen dulu. Biar apa? Udara luar sama tadi enggak? Tidak masuk. Di klem dulu. Oh, iya Yang di sih. klem tapi jangan selang yang di botol. Yang di sininya. Betul, selang yang ada di dadanya itu di klem. Karena apa? Ini kan buat cepot nanti. Iya. Nah, ini kan buat cepot. Ya boleh lah mungkin diklaim dulu di sini, tapi nanti harus dipindah di klem yang ke atas. Lebih baik ya langsung diklaim di selang dadanya. Jadi diklaim, ini dicabut, ganti yang baru. Maksud kita ini baru, saya ke apotek dulu. Nah, insya Allah kalau orang tenggelam, sih ini ya tak tolong marine. Ya, kecepit ngono sih lumayan lah ya. Tapi kalau orang tenggelam, sih ini ya dulu, nggak bisa. Gitu. Nah, baru makanya kenapa oksigenasi menjadi kebutuhan sama? Karena waktunya cepat. Ya, orang nggak nafas tuh waktunya cepat. Nah itu Nggak nafas. penggunaan botol PSD. Ya. Nah, pada pasien alat apa saja yang kita butuhkan? Perawatan luka sudah kan? Jadi sama kayak perawatan luka yang kita perlukan pastinya ada handscoon bersih. Ya secara SOP perawatan luka itu menggunakan 2 handscoon steril dan bersih. Handscoon bersih ketika saudara membersihkan lukanya. Handscoon steril nanti untuk melakukan perawatan. Nah, kemarin saya instruksikan biar sesuai dengan rumah sakit. Sekarang kemarin kalian belajar rawat luka pakai yang dibungkus kain putih atau Kain putih. Kalau di rumah sakit saudara ketemunya yang seperti ini. Iya. Ya, ini di seperti ini. Jadi sudah tersteril seperti ini. Kasa juga sama. Ya di rumah sakit saudara. Pokoknya alat steril biasanya diurap seperti ini. Iya. Nah, terus kemudian handscoon steril. Nanti saya kasih tahu, saudara mungkin di rumah sakit akan ketemu kok nggak langsung pakai handscoon steril ya, rawat luka dan lain sebagainya. Ya efisiensi. Ya, tapi kita harus cari bagaimana kita menjaga tingkat steril ketika kita tidak pakai. Ya. Terus kemudian kita butuh alkohol ya untuk membuka ini biasanya membuka balutan, membuka kasa. Tidak butuh betadin kita. Tidak pakai betadin. Betadin itu digunakan untuk desinfeksi. Ya, desinfeksi itu jika mau masang infus apa ya itu baru pakai mau OK, DOK mau operasi itu bisa. Kalau yang lain salep tergantung kondisi luka pasien ya bisa opsional saja sama gunting perban. Ya gunting perban. Terus cairan NaCl sama pengalas jangan lupa. Nanti saya kasih tahu juga bagaimana misalnya nggak nemu pengalas. Soalnya di rumah sakit juga jarang pengalas. Ya paling mentok anggepet. Anggepet aja. Ya. Itu tergantung saudara bagaimana berinovasi dan berkreasi. Ya. Terus kemudian bengkok. Ya. Nah. Ini bagian kepalanya. Dibuka saja. Diputar aja. Oh. Terus. Apa? Di samping pasien, ini seolah-olah terpasang WSD ya. Nah, meskipun ini tempatnya nggak cocok,
Yang SD itu di selaiga ya, nggak di pinggul, ini di pinggul ya posisinya. Ya. Mas saya minta tahu nggak? Jangan cari nggak. Mahasiswa yang sering salah, ya, misalnya perawatan SD itu ya, ada orang yang stomanya yang dirawat, macam-macam lah masalah kreasinya untuk saksen ngambil selain GT, gitu. Ya, Anjir. nah, kita akan simulasikan ini terpasang terlebih dahulu. Masangnya biasanya kalau nggak di IGD di OK. Masang ini ya. Ya ini. Nah ini terhubung seperti ini ya pada pasien. Terus kemudian pasiennya akan terfiksasi. Kalau memfiksasi pasien terpasang WSD itu kasa lebarnya segini, kan intinya selang itu harus di tengah-tengah. Nah, ini langsung di gini sama gini, ini kan nggak tertutup ya. Nah ini kan kalau gini tutup, sehingga apa? Digunting saja tengah. Ini nanti digunting tengahnya seperti ini. Ini nanti kita gantung. Kita perawatan ini seolah-olah pasiennya berarti kan sudah terpasang. Ini kelas 3A. Jam 1 sampai 44 45. Nah, jadi kalau kalian merawat luka itu harus sampai terblok seperti ini. Boleh ada model pagar yang model ya kan luka itu kulitnya hilang, sedangkan kulit kalian itu anti air ya, kan kulitnya anti air, nyemplung masuk kalian lembung kan? Nah, jadi kita menggantikan fungsi kulit yang hilang tadi. Oke, ini seolah-olah pasien terpasang PSD, kita akan melakukan perawatan ya seperti biasa. Jangan lupa itu wajib kan. Kenapa kok lupa kok tinggal ganti? Lek ujian pas lali sakabehan itu. Iya. Itu masalahnya di situ, bukan masalah. Saya juga pengen ngajari ini, saya juga pengennya gitu. Cuma enggak diingatkan komunikasi cuci tangan ya. Pas ujian langsung ke sini. Iya. Tapi tetap kadang udah nggak bisa ngomong. Iya. Juga ada bisu. Oke, tapi solusinya berarti bagaimana solusi tidak ngeblank? Jangan dosen. Itu bukan akhirnya. Kebiasaan. Solusinya itu hanya kebiasaan. Ya. Soalnya lepak mulai itu tak ajari ini saja ya, sehari besok bisa. Coba satu tiap hari nyoba itu lo bisa. Gitu. Hanya masalah sering kebiasaan. Nah, kemudian model cuma lihat, oh kayak mau, udah gampang itu. Kan seringannya gitu kan? Oh gitu. Kalau video paling harus baru halus gampang, halus. Lebih menarik. Oh iya fakta memang. Ya karena kebiasaan. Ya saya juga bisa karena keseringan. Kalau ngajar ini kan semester kemarin dia ngajar, terus semester depan, setiap semester genap, ya pasti ada materi ini, iya kan? Karena kebiasaan terus menerus itu diulang-ulang, saudara bisa. Nah, pengulangan itu yang butuh niat. Iya. Nah, kadang sih sulit itu niatnya memang. Iya. Oke, jangan lupa kita komunikasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke Ibu. Ibu, di sini saya perawat Nadia yang akan melakukan perawatan selang dada. Boleh Ibu tahu PSD, tergantung ya alat yang dipakai apa. Ini terpasang PSD. PSD sendi kan gitu kan, bingung nanti pasiennya. Nah, kita akan merawat selang dada Ibu ya. Ini selang dadanya sudah berapa hari, dikasih informasi pasiennya. Bu, ini selang dadanya. Kalau memang Mas kok gak dilepas-lepas, seringnya tanyanya gitu. Mas gatel.
Mas mulai nyeri. Nah, itu saudara harus menyampaikan. Tadi saya masuk di semester 5 pagi jam 8. Mereka kan praktek 4 hari ya, tahu? Iya tahu. Nah, praktek 4 hari ya. Saya Iya. dulu praktekkan di RSU Jember. Saya tanya apa yang pasien butuh. Pasien itu butuh perawat yang seperti apa? Saya tanya. Bukan saya yang ngomong. Kamu ya kan kamu sudah ketemu pasien banyak nih. Pasien itu butuh perawat yang seperti apa? Oh, perawatnya yang harus tahu, Pak. Kenapa? Setiap ini saya ditanya, Mak, ini obat apa? Ini kenapa kok ini? Kapan saya pulang? Iya, nanti operasinya gimana? Meskipun bukan kompetensinya, itu pasti pasien itu akan tanya ke Perawat. ya semuanya itu biasanya tanyanya ke perawat. Iya. Masa kapan dokter visite? Iya. Obatnya gimana minumnya? Saya nggak boleh makan apa? Iya. Masa dokternya sudah pulang? Sudah ada dokter yang balik? Kok takut meneng nih? Iya. Betul. Jangankan pasiennya Pak, di rumah kayak gitu. Di rumah faktanya gitu ya? Iya. Berarti memang kompetensi perawat tuh memang harus Iya. Makanya masuk surga duluan Pak. Amin. Amin. Ya, amin ya, masuk surga. Tapi tergantung niatnya ya. Nah, tapi maksud saya itu fenomena yang harus saudara kuasai. Ketika saudara, kok perawat ini takon A oke, takon B oke, takon C oke, aku. Jadi kalau sudah kita sampaikan Bu, ini selangnya sudah 3 hari, kita akan ganti botolnya kan sudah penuh. Ibunya kan mulai sudah nggak nyaman, ini juga balutannya mulai apakah gatal, mulai nggak nyaman, atau ditanyakan ada keluhan nggak di selangnya. Nah, ditanyakan, dikasih. Setelah itu nanti prosesnya nggak lama kok Bu, nanti kita ganti selangnya sama kita rawat luka yang ada. Jadi disampaikan apa yang akan kita lakukan. Ya, nanti Ibu kalau nyeri, mungkin ada sedikit nyeri, kalau jadi disampaikan saja. Oke, setelah selesai, permisi Bu ya, kita akan melakukan persiapan alat. Jadi alatnya baru kita siapkan. Nggak ada troli ya? Kalian paling bawa gini antar. Iya. Nggak ada troli itu yang ada bawa troli geledek-geledek. Sekarang orang takut ya kan dari troli itu kan. Pokoknya sih model mesti gini geledek-geledek. Serem nanti. Jadi kita dekatkan pada pasien. Biasanya kita positioningkan ke pasien. Pasien nggak boleh tidur. Ya kan, drain itu kan drainase itu saluran turun kan? Iya. Yang maksimal posisinya adalah semi polar atau duduk saja. Posisikan. Polar. Ada yang masih flower. Iya aku. Apa floral? Flower. Yes. Gak bisa udah biasa flower. Oke, lanjut kok. Posisi tangan ke atas seperti ini, ya. Posisi pasien seperti ini ketika kita melakukan perawatan. Terus kita expose. Jangan lupa kalau kita membuka bagian tubuh pasien, cek Pasti. cek privasi. Budak-budak mau gitu. Permisi Bu ya. Cuma enggak, kalau mahasiswa itu enggak, insya Allah sangat menjaga privasi. Ya. Lukanya di sebelah mana? Belum dibuka Pak. Itu sering saya. Pastinya habis operasi, apalagi hernia. Terpasang tampon enggak? Enggak Pak, enggak tahu. Jadi nambah gak didelok karena menjaga privasi tadi. Iya pernah. Hernia ya, hernia itu ada benjolan ya. Iya. Nah kira dilihat masih udah biasa nih. Sama lu. Musim malu sih sopa aku juga bingung. Maksud saya itu biar tahu, oh bentuknya seperti apa dan lain sebagainya. Kalau itu ajak mbaknya misalnya, ya diperiksa kan. Wajahnya kira itu anu sing anu. Wajahnya wajah profesional pengen ngecek tenanan dulu. Undang-undang praktek gitu kan. Saya dilecehkan. Ya, kita buka seperlunya ya, kita lihat bagaimana daerah sekitarnya termasuk area kerja saudara. Ya, area kerja itu dalam artian pasiennya nyelonpet ngomong ya. Saudara kesulitan ya, posisikannya nyaman dulu. Engko wis kadung nggih handphone. Miring takut. Nah, jadi posisikan, jadi area kerjanya pastikan dulu enak. Area kerja saudara. Setelah itu kita siapkan, kita pasang pengalas.
Malas ya, malas itu udah wajib ya. Udah wajib itu dalam artian ya lupa itu sih masih bisa ditoleransi. Cuman repot. Repot tuh apa? Cairan di bed, ganti bed, cairan di baju pasien, gitu ya. Pasien kelas 3 itu biasanya pakai hem yang dibalik. Nah, lek gak ngono kelaminnya gak ganti-ganti. Iya, pasien kelas 3 itu biasanya gak ganti-ganti. Lek satu kotor bingung boleh gantinya. Wis baunya gak karuan, ya belum boleh ganti gitu ya. Merepotkan, bukan selesai, merepotkan saja. Ya, setelah selesai kita akan membuka balutan. Saya ada satu tindakan yang perlu saya lakukan apa? Cuci tangan. Tangan. Ada 5 momen cuci tangan apa aja? Sebelum menyentuh pasien. Momen sudah di Malang. Siang ini siang. Baru ujian. Apa aja? 5 momen? Sebelum menyentuh pasien, setelah menyentuh pasien, setelah menyentuh pasien, sebelum kontak dengan kulit pasien. Sampai lu non? Kontak dengan lingkungan pasien dan setelah Kan 3 sebelum. dua sesudah. Apa aja? Sebelum kontak dengan pasien. Terus Sebelum kontak dengan lingkungan apa? Sebelum melakukan tindakan aseptik. Terus sebelum apa? Ayo. Akhirin. Benar rupanya. Apa? Sebelum melakukan tindakan aseptik. Aseptik itu. Apa lagi? Apa? Catatan tidak ada? Sebelumnya. Oke, tadi yang sudah nih sebelum tindakan aseptik. Belum? Cepet. Allah kok. Oke, jadi ada lingkungan yang setelah ya, ada lingkungan, ada cairan, sama pasien. Berarti sebelumnya 2 tadi ya. Sebelum tindakan sama sebelum tindakan aseptik. Nah, sering ditanyakan. Ya. Soalnya ada di rumah sakit tim PPI namanya. Ya, tim PPI itu tim untuk mengontrol infeksi. Ya, kalau dulu tuh suruh cuci tangan dapat beng-beng. Ya, random tapi datang tim PPI muter gitu ya. Coba cuci tangan, tiba-tiba suruh cuci tangan. Oke, setelah selesai kita mau buka nih balutannya ya. Kalau buka balutan, perhatikan kenyamanan pada pasien. Kita bisa pakai alkohol untuk mempermudah ya, melepasnya. Itu alkohol dan disediakan di dalam. Yang penting enggak ini ya, ditutupi aja. Jangan sampai nanti yang disemprot pas lukanya. Kalau Kecut. Iya kok kelihatan luka semprotan dewe. Perih. Ya. Kan kayak aku bersih ya. Anjir. Langsung jerit-jerit. Tidak didengarkan. Awal luka semester berapa? 1. Kita amati ya pada pasiennya bagaimana, apakah ada pos, apakah ada rembesan dan lain sebagainya. Nah sebelum kita buka biasanya kita ngecek dulu, ngecek di sini itu apakah salurannya ini baik atau tidak. Caranya tahu salurannya baik atau tidak itu disebut dengan undulasi. Undulasi. Ya, undulasi. Bagaimana undulasi? Pasien diminta untuk inspirasi dan ekspirasi maksimal. Ditarik nafas. Nah, ketika dia tarik nafas, cairan akan ikut naik.
Ya, karena apa? Kan dia masuk di dalam paru-paru. Nah, efusi enggak? Kalau efusi pleura dia posisinya ada di rongga paru-parunya. Tapi kalau dia yang selang itu ada di dalam paru-paru, pneumotorak, hematotorak, ya dia ada di dalam paru-paru. Maka ketika inspirasi dia akan ikut nyedot cairan. Ya, cairannya akan ikut naik ke atas. Jadi ketika inspirasi, nah dia akan naik ke atas. Itu disebut undulasi. Ya, undulasi dicek apakah ada pergerakan atau tidak. Nah, karena kalau tidak ada pergerakan berarti kan ada masalah saluran. Gitu. Ya. Yang kedua, pasien diminta untuk tarik nafas terus kemudian batuk. Tarik nafas kemudian batuk. Nah, kalau batuk, maka dia akan mengeluarkan udara secara tiba-tiba. Ya, dengan batuk. Dia akan keluar di sini itu gelembung. Jadi akan keluar gelembung di botol USG-nya. Jadi cek undulasi sama cek gelembung atau cek bubble ya pada pasien. Nah, kalau itu tidak ada masalah berarti saluran ini aman. Ya, berikutnya tinggal kita akan melakukan perawatan luka. Oke. Perawatan luka ya kita siapkan alat yang kita butuhkan. Nah, kalau seperti ini ya tinggal buka aja. Seperti ini kan? Kemungkinan besar saya paling tutup kayak gini. Karena kalau setnya agak banyak nanti ya. Alatnya sudah kita siapkan. Ada NIM 30? Mana NIM 30? Ya, jadi kita buka. Yang seperti ini posisinya tadi. Nah, kemarin ada yang masalah buka ini nggak selesai. Buka itu gini, buka. Kan dibuka kan? Nah, ini kan dibuka gini, oke kan nutup lagi gini kan? Nah, itu nggak selesai. Nggak selesai gini. Gimana caranya ya? Akhirnya pusing ditekuk dan lain sebagainya. Sebenarnya saudara nggak perlu. Jadi ini sudah ada tempat pengaitnya. Ya, ini sudah ada tempat pengaitnya. Ini aja yang diambil. Nah, ini aja yang ini dia. Jadi kita benar-benar jangan sampai menyentuh bagian dalam. Tadi kan nyentuh bagian atasnya sini kan. Nah, jadi ketika ini, nah tinggal ditarik, itu insya Allah sudah tidak akan nutup lagi. Karena kan awalnya seperti ini. Oke, silakan coba lagi. Kita coba. Nah, oke. Nafas kalau tegak. Sudah ada yang nah, tapi tetap kita menggunakan tadi dia perlas. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, dia akan kesulitan. Biasanya mahasiswa sering itu sudah pasang handphone lupa nyiapin alat. Buka duk dulu. Gitu ya. Nah, jadi perlu dia buka kayak gini kan. Nah, ingat kalau ujian sendiri. Nah, dibuka dulu. Ya, dibuka dulu semua seperti ini. Ya. Kadung masang handscoon baru inget tuh belum tak siapkan. Iya kan? Di sini tidak ada korentang. Iya kan? Tidak ada korentang, apa yang dilakukan? Oh, saya butuh cairan. Maka satunya ya jangan dipasang dulu. Satunya ada pasang handscoon, kemudian baru kita tuangkan. Jadi ya belum dipasang aja satunya. Pindah untuk ngambil cairan untuk di karena yang dinilai itu kalau OSCE itu bagaimana saudara mempertahankan kesterilan. Jadi prinsipnya adalah sterilnya. Ya bukan hanya itu dari A sampai Z. Oke, kalau sudah terus berikutnya ya.
Kasa. Berapa kasa tergantung mukanya. Ya, kalau bersih satu atau 3 kali. Nah, lihat ya meresnya ya. Iya, Pak, ya, Pak. Iya, Pak, ya, Pak, ya, Pak. Nah. Nah, ada metode yang sekali peres lawat luka, ada metode persi dulu aja. Iya ada. Persi aja dulu semua. Iya. Biar nggak bolak-balik tuh. Iya. Jadi peres aja, taruh aja. Kan ini area steril kan? Taruh aja di dalam banyak. Iya. Oh. Atau ada yang biasanya cucinya 2 kan? Iya. Diajarin Bu Eli kemarin tuh. Bu. Kemarin ada yang megang pinsetnya seperti ini. Pada sana. Jadi sulit ininya, muternya. Jadi pegangnya kasanya seperti ini pegangnya gini. Jadi muternya gini. Yang kalau gini nggak bisa. Yang misalnya kayak gini ya, gini muternya kan. Nah, ini kan. Tapi posisinya seperti ini, atas bawah. Silakan aja, ini kan tinggal diputer aja. Nah, itu lebih mudah ketika mengeringkan. Oke, ya. Yuk langsung. Kelihatan. Nah, rawan lukanya dari dalam keluar. Ya, Kelihatan. lukanya dalam. Sekitarnya. Ada kan lu? Iya, anggap aja muter-muter ngono lah. Oke, siap, ya. Kalau enggak sakit. Aja ya sakit. Memang dibutuhkan sekitarnya dibersihkan. Karena kalau sering terpasang plester biasanya merah. Merah ya. Karena untuk pemasangan ini bisa jadi ya kalau nggak singkat ya. Nanti di ruangan itu alatnya satu, pasiennya beberapa. Ya kan? Nah, jangan berarti kan kita kan ujungnya ini kan masih steril. Nah, taruh aja di atas tutupnya kalau memang mau dipakai lagi. Nah, yang paling benar ditaruh di bengkok yang isinya klorin. Nanti langsung disteril lagi. Ya. Nah, atau solusi terakhir legal yang semprotan nggak alkohol. Yang semprotan nggak alkohol. Yang 90% kalau bisa. Ya, jadi semprot alkohol yang 90%. Ujung-ujungnya misalnya alatnya mau dipakai. Oke, terus berikutnya nah, enggak boleh ya pegangnya. Nah, terus di asisteni misalnya. Oke, berikutnya tutup. Kalau misalnya mau terpasang salep gimana? Berarti yang satunya udah nggak bisa. Terus yang masang sing ndi? Loh. Hah? Apa? Ya kalau kayak gini lebih baik langsung saja pakai kiri buka langsung aja dipelotot di tangan kan sama-sama sendok. Iya. Iya sama-sama kayak gini kan? Langsung pakai tangan di sana ya. Kalau kayak gini kan bisa dong on. Iya. Ya. Jadi lebih baik yang kiri yang buka pelotot di tangan kanan langsung dipasang kirinya. Oh berarti gini. Ya. Yang kiri boleh. Pokoknya tadi saudara mampu mempertahankan. Loh, kok tangan? Terus? Kita gambarnya gitu. Gimana cara bukan kan sebelah kanan ini kan? Yuk, ini ambilin aja lagi, kamu daripada ribet. Ini kan sudah on. Ya kan? Nah, Allah. Iya. Ya, terus itu. Gak apa-apa wis rek. Boleh gak kuat satu-satu. Gak kabutan. Jangan mempersulit diri.
Ya. Nah, tidak kuat digunting 2, satu aja. Sebenarnya sampai selesai atau sampai pemasangan? Sampai pemasangan asap. Pabriknya kan sudah enggak. Udah. Kalau udah gitu. Nah, di pabrik mas, waktu masih di pabrik nggak bisa tuh. Dengan semua bilang, dia lepasin tuh yang di pabrik. Bener lengket di tanah. Iya. Yang hipafik. Yang ini kan ultrafik. Iya, Nah, ini harganya kayaknya 8 kali lipat. Iya, mahalan Hepafik. Lu bener-bener lengket. Kesalahan longgo, Mat. Tora-tora. Nah, ketika aplikasi, nah diperhatikan nih, di atasnya masih logam ya, masih bolong. Jadi kalau rawan luka semuanya harus terblok. Oh iya. Harus terblok tutup semua. Ya. Tuh, terus kemudian apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita kan mau mengganti ini. Ya. Nah, berikutnya tadi kita mau mengganti ini nih, botolnya. Apa yang dilakukan tadi? Lem. Itu berarti sudah nggak salah ya? Sudah nggak steril. Nggak apa-apa berarti Pak? Kenapa? Nggak apa-apa berarti? Nggak apa-apa. Salahnya Ya, kan ini mau dilepas toh? Iya. Nah, ini kan biar nggak terekspos dengan luar. Nah, kiranya sini aja. Itu selesai, maksudnya dengan badan pasien sudah selesai. Oke, setelah sudah selesai seperti ini kan, nah ini ada sambungan. Sambungannya ini biasanya terpasang plester atau hipafik. Jadi untuk menguatkan biar enggak ketarik, ketendang, ya kan balik ketendang, copot dan lain sebagainya, ini di hipafik. Buka hipafiknya, terus kita lepas. Ini seperti ini lepas. Nah ini dibersihkan dengan alkohol swab. Salurannya. Di salurannya ini bersihkan dulu dengan alkohol swab. Nah habis itu sambungkan dengan botol yang baru. Oh. Dibuang isinya. Dibuang isinya. Berarti bisa dipakai berkali. Iya bisa dipakai berkali-kali. Oh. Apanya? Ini harus ganti. Iya kalau memang penuh dia harus diganti. Penuh diganti. Ya, contoh dulu misalnya di mana? Di rumah sakit persahabatan ya, sakit mati. Dibuat rawatnya itu buat jadi botol-botol bukan lebih kecil dari botol bensin lah. Ya, botol bensin. Jadi kita buat masing-masing. Karena apa? Tiap hari ganti pasnya. Dan pasnya banyak yang pakai PSD ya. Tiap hari buat di steril botolnya, selangnya pakai selang-selang seperti ini. Motongi selangnya harus dibuang kalau selangnya dibuang. Botolnya tetap di steril, bikin baru, nah tinggal masangin ke pasien-pasien. Ya, botolnya bisa pakai. Tinggal buang. Selangnya biasa. Tapi kalau sudah pack seperti ini biasanya di steril satu paket. Nah, setelah terhubung seperti ini, plester lagi. Ya, plester untuk menguatkan sambungannya. Nah, setelah itu baru buka. Cuman biasanya yang sering masalah di sini karena ini karet robek. Kalau sering-sering terklep. Kan klem ini kan Pak, ini tajam. Ya. Ada tergantung klemnya kecil kalau selangnya besar seperti ini, ya. Nah, ini bisa jadi nggak nutup full udara masih. Nah, biasanya dibuat double. Ya, double itu selang-seling. Ya, karena di bagian sini masih kalau udara masih bisa masuk. Kalau selangnya besar, tapi biasanya selangnya agak besar. Kalau kecil kayak gini sih masih bisa satu. Kalau besar harus double seperti ini. Ya kita amankan, mau digantung di kerdusnya tadi ada besinya di dalam. Bisa gantung. Nanti farmasi itu cari tempat yang memungkinkan saja. Jangan,
yang double ya, double dalam artian seperti ini. Terus misalnya dia biar nggak ketarik-tarik, nah itu diplaster kayak gini. Ya macam-macam ininya. Ada yang model seperti ini ada. Nah, ada yang model kayak gini terus difiksasi seperti ini. Ya, diblok lagi, dikasih asa lagi, diblok. Nah, untuk apa? Nah kalau ketarik ini nggak langsung. Sama kayak kalian masang infus itu kan diblok. Itu kan biar nggak langsung. Itu bisa, metode itu bisa dipakai. Ada pertanyaan?